Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Sobat JM. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, nanti mungkin sekitar jam 1 atau mungkin habis zuhur setengah 12 jam 12-an kita mau datengin ke salah satu narasumber. Kita hari ini pembahasannya sih mengenai COVID. Sekarang kan lagi booming pandemi COVID-19 ya. Kita mau bertanya-tanya, kita mau sharing-sharing mengenai yang mungkin dikategorikan dia positif COVID atau mungkin cuma mereka-reka dari orang-orang sekitarnya atau yang lain-lain. Bagaimana perasaan mereka dikatakan atau dinyatakan kalau kamu itu positif COVID, oh kamu itu negatif COVID gitu ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumbernya, bagaimana perasaannya gitu ya. Oke, skip dulu ya, lanjut nanti mungkin habis zuhur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, kita sudah sampai di titik kumpul ya. Narasumber kita ada di sini. Ini dalam kondisi hujan sekarang. Tadi pakai jas hujan dulu karena jam 2 narasumbernya ada jadwal lain, jadi kita buru-buru langsung ke sini. Tunggu dulu ya, narasumbernya masih makan siang dulu. Dan kita juga lagi nunggu, lagi pesen juga sih makanan. Maaf ya Sobat JM, kita jadinya belum ngobrol-ngobrol. Jadinya kita mau masak dulu ini. Ini kompornya sudah dinyalakan. Ini namanya apa Mbak Ola? Gudai jigai. Gudai Gudai jigai. Gudai jigai. 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 Gudai jigai. Sebentar ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol masalah tema yang akan dibahas, kita Makan dulu. lihat cara pembuatan gudai jigai. Masakan apa ini? Ini masakan Jepang. Jepang. Ya. Ternyata dipakai kamera. Punya banyak. Telurnya nanti tunggu mendidih. Mendidih dulu. Ada zona kopi. Ini sambal. Kuahnya ada kuah pedas. Ini karena anak-anak, jadi kuahnya nggak pedas, tapi ada sambalnya. Mendidih dulu. Baru telurnya. Apa sembari menunggu ya, sambil ngobrol-ngobrol sudah Boleh. menyita waktu. Oke. Bentar. Nah ini Mbak Ola, narasumber kita ya, namanya Mbak Ola. Gak apa-apa ya, nanti di-upload ya, dipublish ya Mbak Ola ya. Gak apa-apa ya. Kali ini sih temanya karena lagi pandemi COVID ya, kita bahasnya yang pandemi COVID itu tadi ya, COVID-19-nya gitu kan. Karena pembahasan kemarin ya ada sedikit dari yang tetangga juga atau beberapa teman yang pernah sakit. Cuma apa ya, yang pertama ada salah satu teman masih sakit tapi nggak sempat berobat gitu kan. Itu juga sama saudara sama teman terdekatnya kayak dinyatakan COVID. Terus kalau yang satunya lagi bukan dianya sih, bukan teman saya purnya, tapi kayak saudaranya, adiknya apa bapaknya gitu, itu memang dinyatakan dari
rumah sakit positif dan memang meninggal gitu loh, kondisinya meninggal. Nah yang teman saya ini ya itu tadi karena mungkin tahu kondisinya adiknya atau bapaknya itu positif tadi akhirnya menjauhi gitu. Kalau misalkan pendapatnya Mbak Ola sendiri tentang COVID ini sendiri itu gimana? Kalau pendapat aku ya memang sekarang apa ya, suasananya itu dibilang menakutkan ya takut, dibilang tapi ngelihat apa namanya kegiatan itu harus dilakukan itu kayak enggak ada apa-apa kan hitungannya gitu ya. Tapi ini kalau ada batuk sedikit atau pilek sedikit itu orang langsung wis pikirannya itu langsung ke arah COVID gitu kan. mau deket apa itu kayak wis kayak sudah ya mereka sudah takut langsung sendiri gitu kan ya. gitu. Padahal sebenarnya kan ya sekarang musimnya dilihat musim aja, sekarang lagi musim hujan, udara dingin panas dikit, dimanapun itu orang mesti sakit down, apalagi kalau aktivitasnya makannya ndak kondisinya tubuhnya mesti gak fit. Iya, itu imunnya turun bukan karena COVID juga, karena memang situasinya cuacanya banyak yang bikin gitu, semua orang juga tahu gitu, tapi karena situasi sekarang ini lagi musim COVID jadi semua itu ke arah COVID gitu kan. Gitu. Padahal kalau info sendiri, kalau dari Mbak Ola sendiri, kalau memang untuk pengetesan ya, kadang kan kita lihat kan kalau dari rapid terus ke swab gitu ya. Cuma kita kadang kan bingung, rapid kan modelnya kayak tes darah. Iya kayak tes darah gitu kan. Gitu. Sudah ini cuma pengetahuan kita mungkin di ilmu kesehatan agak kurang gitu ya. Tapi gitu juga jadi dikit kalau wis rapid ini belum tahu kondisi langsung wis pikirannya wis COVID gitu. Dikit-dikit COVID. Iya benar-benar. Ada perasaan ini enggak sih Mbak? Kayak aku kemarin kan sempat drop memang ya. Seminggu lah sakit. Cuma memang untuk ke rumah sakit juga agak takut gitu kan, masalah ya itu tadi, takut nanti kalau waduh ini aku ada istilahnya riwayat asma gitu kan, ini pasti nanti takutnya diarahkan ke COVID gitu ya. Jadinya akhirnya antisipasinya ya dengan makan banyak, istirahat cukup, terus vitamin itu sampai sekitar semingguan lah, habis itu baru stabil. Kalau Mbak Ola sendiri pernah ngerasain nggak proses-proses seperti itu lama gitu kan, terus pengarahannya dari teman-teman gimana gitu kan? Iya sih, pernah karena gini, aku baru 2 bulan ini fokus catering, jadi ini bulan pertama itu memang nggak punya yang bantu, nggak ada asisten, nggak ada, jadi semua ditangani sendiri, mulai masak, belanja, pengiriman semua. Jadi ini memang aku juga punya alergi dingin. Ya alergi dingin. Kalau debu iya dingin juga. Jadi ini memang batuk, akhirnya batuk, ngedrop juga, kecapean, tapi ini harus tetap kerja. Terus itu selama 1 bulan itu memang wis gak karu-karuan wis. Setiap pagi mau berangkat ngirim itu, soalnya ngirimnya kan jam 4:30 tuh harus keluar dari rumah. Itu buing udara dingin kan, soalnya musim hujan. Itu sepanjang jalan itu batuk. Wah, tok soalnya kena wis pakai semua pakai wis jaket itu, mari gitu wis tangan harus kerja. Jadinya bulan berikutnya dapat asisten, agak mendingan akhirnya. Mungkin capeknya itu keluar mungkin ya, karena ada waktu istirahatnya kan wis ada. Reaksi tubuh udah muncul kalau berontak sudah aku istirahat gitu. Memang langsung ngedropnya itu akhirnya aku mikirnya gini, aku kan hitungannya punya warung juga ya, kayak di Tikum ini punya warung di Tikum. Itu memang aku langsung cut selama 2 minggu itu tidak ketikung. Nggak, semua itu tak handle lewat HP aja wis gitu. Nanti pengiriman baru stok habis itu baru pengiriman aja. Memang nggak itu, soalnya aku berpikirnya aku lagi ngedrop, aku nggak mau keluar dulu. Nah selama 2 minggu itu
Mama sakitnya cuma akhirnya vertigonya keluar, kok nggak vertigo. Batuk itu tetap ya, karena udara. Mari gitu vertigo, mari musik lambungnya, wis pokoknya penyakit jarang biasa-biasa muncul. itu tuh karena capeknya itu mau keluar semua. Itu 2 minggu sudah. Mari gitu menginjak mau minggu berikutnya itu memang masih belum, tapi kadang kalau ada bahan yang tidak bisa digarap di rumah karena bumbu-bumbu ada di warung, ke warung langsung habis kerja langsung pulang. Pokoknya tidak ada duduk-duduk lagi, itu tidak ada. Memang kayak gitu. Lah mari gitu teman-teman itu ada yang katanya kena gitu. Jadi aku juga takut. Ya, kan kita ngumpul bareng gitu. Masuk kampung pernah Oh, kamu tadi gitu. batuk, pilek gitu. Arahnya kan kayak gejala-gejala. Nah, gejala-gejala gitu COVID mau COVID gitu gitu. Akhirnya ya wis. Nyoba, aku nggak mau rapid karena rapid katanya nanti habis rapid swab. Iya, swab. Lah, akhirnya milih swab. Tapi di sini aku tuh sebenarnya bingungnya gini. Ada swab antigen. Ada swab katanya yang di namanya swab antigen. Nah, itu mari gitu. Waktu itu ada temen swab orang itu, aku tanya harganya berapa, 350. Mari gitu itu maksudnya itu apa ya, itu bisa dinyatakan positif apa enggak? Maksudnya kalau positif itu pasti benar enggak hasilnya swab itu pasti berapa memang, persen akuratnya gitu ya. akuratnya itu ya emang Keakuratan itu. keakuratannya itu gimana? Soalnya kan di pasaran katanya kalau swab itu yang tahu COVID apa enggak itu harganya jutaan. Iya kan jadi ini kayak orang, aku tuh orang sebenarnya ini beneran 350 ini bisa Bener-bener akurat atau sing 1,5 juta ini sing 1 juta lebih ini cuma permainan harga. Iya, Dan itu kan gini kan juga bingung. Akhirnya ya karena kita ini orang warungan ini duitnya rodo. Iya, gitu. perputaran Nah, ya kalau nek 1 juta kan ya eman-eman. Iya, Ladang itu juga harus ke rumah sakit. Hari itu aku nyoba ini ke yang Bunda Mulia itu 350 itu namanya swab antigen. Nah temanku tak tanya. Bedanya tahu nggak, Mbak? Sebenarnya aku nggak begitu tuh, nggak tahu juga. Aku nggak begitu tahu. Supaya beneran gitu kan maksudnya. Nah itu coba aja lah swab ini kan rapid itu kan cuma biasa, cuma biasa. kekuatan Takutnya, tubuh. Nih kekuatan tubuh aku kan lagi sakit ya mesti reaktif. Gak mungkin jadi non reaktif itu gak mungkin karena aku lagi ngedrop. Nah, mari itu ya wis nyoba swab antigen. Swab antigen tapi itu katanya 80-90. Wis langsung di jalan langsung dapat hasil. Itu langsung setengah jam itu dapat hasil. Padahal kalau di rumah sakit umum 3 hari baru keluar hasilnya. Kan ini juga jadi pertanyaan. Nah, ini beneran apa enggak? Ini bisa menentukan apa enggak? Lah memang itu hasilnya reaktif. Aku beneran reaktif. Tapinya dokternya kan langsung konsultasi dokter. Dokter nyarankan saya bikinkan surat rujukan ke rumah sakit umum kalau mau gini. Lah tapi loh dok, ini beneran saya ini positif COVID atau enggak? Saya tidak bisa menentukan. Dokter ngomong gitu, saya tidak bisa menentukan karena mbaknya lagi batuk. Tetap itu ada virus, iya ada virus, soalnya itu lagi batuk virus gitu, tetap ada virus. Tapinya untuk mengarah ke COVID apa enggak, saya tidak bisa menentukan, harus dirujuk ke rumah sakit umum. Nah, saya bilang ke dokter, dok, saya ini lagi ngedrop. Kalau saya ke rumah sakit umum, itu sama saja saya bunuh diri. Iya toh, di rumah sakit itu umum kita nggak tahu itu. Kan pikiran kita rumah sakit umum itu karena tempatnya karantina banyak COVID di situ. Itu jadi salah satu ketakutan tersendiri ya. Iya, kalau kesana kan aku hitungannya masih reaktif, mungkin aku belum COVID ya. Jangan sampai lah itu. Itu hasilnya kan. Kalau itu jadinya nanti tambah aku kena lah itu. Akhirnya aku pulang dulu. Nelfon adikku yang di Jakarta. Itu kan di Jakarta kan tempatnya COVID. Iya loh. Bos dikasih tahu cara-caranya gini-gini, mari gitu. Adikku yang cari informasi ke rumah sakit umum, di telepon rumah sakit umum itu dicari info ya apa prosedurnya.
prosedurnya rumah sakit umum itu. Ternyata kalau ke sana dites hasilnya 3 hari. Selama 3 hari itu kita menunggu di rumah sakit. Kalau kita dinyatakan positif, kita ditambahi lagi 2 minggu. Nah 3 hari itu jamin enggak aku kena apa enggak? Bisa toh? Itu sesuatu yang jadi orang enggak 3 hari itu kita selamat enggak? Kita datang aja kita selamat atau enggak? Kita ya enggak tahu tuh. Nah kan itu kan selama kita masih apa lah itu orang semua akhirnya lah ya kebanyakan juga yang itu aja teman-temanku sendiri karena aku ngomong swab tidak salah antigen iya yang dimasuk no hidup itu hasilnya apa reaktif Itu langsung itu mereka tahu info. padahal dokter yang nangani saya aja gak berani dia menyatakan harus tetap ke rumah sakit umum untuk menentukan beneran lah COVID apa enggak. Ya, kayaknya saya jelaskan ya sudahlah. Memang lebih baik itu aku pernah bilang itu. Enggak dinyatakan COVID tidak pernah menyakitkan hati. Yang menyakitkan hati itu dijauhi teman-teman sendiri. Di lingkungan lah. Istilahnya yang positif pun butuh support. Nah, itu kan gitu. Kan sebenarnya kita tuh bukan penyakit menularnya bukan apa. Kalau kita kesehatan itu protokol kesehatannya dijaga. Ya, aman-aman aja. Kan itu kan karena dari mutratif itu loh hitungannya loh karena drop wes kalau aku nggak ngerti percikan lah dari percikan itu. Kenapa harus dijauh kan kayak gitu lagian kita juga sadar diri kok kalau kita sakit itu kita sadar diri maksudnya iyalah maksudnya jadi memang 1 bulan aku nggak ketikum di rumah saja ketikum itu cuma kalau wes kepepet di enggak bisa saya garap langsung aku pulang gitu jadi interaksi memang langsung dicat gitu ya apa kita juga sadar diri ya gak mungkin ya gak pingin lah koncone melok-melok iya sakit juga gitu siapa sih mau yang lainnya kayak penyebaran COVID semakin ini juga nggak ada yang mau ya. Iya juga kemarin pengalaman juga dari teman-teman juga gitu merasa dijauhkan dari lingkungan gitu kan saudara-saudara atau temennya itu jadi kayak dia tambah drop makin pikiran orang yang tahu yang paham mungkin nggak akan menjauhi malah memberi support atau jadi kan nggak ngedrop ya imunnya nggak ngedrop soalnya kalau imun udah ngedrop tambah penyakitnya tambah nggak karuan tambah ujung-ujungnya ke kematian itu tadi ya karena nelongsone hati paling kayak lagu nelongso hatiku jadi istilahnya hikmahnya sih sebenarnya kalau virus itu pasti ada virus pasti ada apalagi cuacanya lagi kayak gini dimanapun orang batuk pilek itu hal wajar dari dulu zaman dulu ya wis hujan-hujan itu batuk pilek penyakitnya ya tinggal kita penanggulangannya gitu antisipasinya gitu ya kalau saat ini dengan adanya COVID ya protokol kesehatannya diperketat gitu aja ya kemana-mana ya wis masker terus ya kayak aku ini gak pakai masker gitu lagi dilepas maskernya hand sanitizernya cuci tangan lah itu ya 3M itu penting istilahnya emangnya karena kita ya nggak tahu apalagi pegang uang itu kan kita nggak tahu dari manapun itu dia berjalan itu yang bawa penyakit apapun ada di uang itu kan gitu semua orang pegang itu yang paling utama itu aku rasa itu penyebarnya paling cepat itu uang dari orang satu pindah satu kan kita nggak tahu ini mereka ini kalau mungkin interaksi gini kan masih kita batasi kan bisa gitu uang kan uang kemana itu nanti kembaliannya kemana gitu itu terus ada saran-saran buat teman-teman kalau saran-saran apa sih gini buat yang mungkin negatif COVID dan yang positif COVID lah kalau yang positif COVID tetap semangat tetap semangat memang pertama kebanyakan gejala yang aku akhirnya kan aku belajar lihat-lihat YouTube lihat sih mereka yang sudah COVID sudah dinyatakan COVID semua itu memang 3 hari
itu kita kehilangan penciuman. Memang hilang penciuman 3 hari. Itu 3 hari kita kehilangan rasa. Rasa itu wis gak karu-karuan di mulut itu wis. Rasanya enggak ada. Itu setelah 3 hari memang itu kembali normal. Kembali normal, semua kembali normal. Itu mungkin karena antibodinya kita rada kuat ya. Enggak tahu yang meninggal itu mungkin dia ngedropnya terlalu mari gitu asupan. Makanya kalau sudah terasa kayak gitu sebenarnya paksa aja makan, vitamin, istirahat, banyak istirahat, olahraga. Saya enggak olahraga. berjemur kalau istilahnya ya berjemur memang lebih terasa berjemur, terutama yang sebenarnya bukan semua ya, yang diutamakan dari awal kan itu bagian punggung. Jadi ini kalau berjemur itu jangan pakai baju tebel karena nggak mungkin mudong. Iya benar. Jadinya pakainya baju tipis, punggungnya yang dikenakan matahari. Soalnya saluran sarafnya kita itu ada di punggung. Ya kan? Saluran saraf bukan kita menjemur semua, enggak. Sebenarnya tuh saraf kita itu adanya di belakang, di punggung, tulang rusuknya, tulang punggung itu. Tempat-tempat saraf, urat saraf semuanya di situ. Jadi yang harus kena itu yang itu. Punggung gitu. Ditamakan sih sebenarnya itu. Semua orang kadang salah kaprah dijemur semuanya kita. Kayak kerupuk ya. Entah digoreng tinggal mekar gitu aja. Terus minum air hangat gitu. Air hangat es ya. Kurang pedes paling ya. Enggak juga sih, pedes enggak. Tapi yang penting makan banyak, vitamin, paksa. istirahat. Kalau kehilangan rasa di Tetap mulut makan. itu harus paksa makan. Memang semua kebanyakan sekarang itu tanpa gejala. Tanpa gejala itu maksudnya orang sehat. Orang sehat yang itu yang kita memang agak apa ya? Enggak tahu. Ya, gitu. Karena kalau aku kemarin tuh karena memang aku sakit, ngedrop. Jadinya orang semua berpikir kalau aku COVID lah itu kan. Lah enggak apa-apa lah, pengalaman juga, jadi aku juga tahu bagaimana rasanya, mungkin yang bagaimana teman, di mana teman, di mana hanya ngomong teman. Itu kan kita dari tahu. yang hati mana Ya, juga pengalaman mungkin yang dulu yang mungkin positif COVID juga perasaannya seperti itu. Ya, semua rasanya tuh kayak gitulah. Nelongso, biasa nih. Jadi kayak lah kemarin itu koncoan itu ya apa? Berarti ngambil karpet tok toh ini. Ya, kan pikiran kita jadi lain-lain gitu. Akhirnya sensinya lebih. Sampai sekarang masih sensi. Oke, baiklah teman-teman sebagian semuanya, ini obrolan tentang masalah COVID ya. Buat yang mungkin reaktif positif COVID, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dengan pasti makan, sembuh. pola makannya dijaga, protokol kesehatan tetap dijaga, vitamin, olahraga, istirahat cukup. Untuk yang negatif buat kita jangan dijauhi. Sejatinya kita karena malah, bukan apa ya, penyakit dukungan atau support lah. Dibilang penyakit menular ya menular, tapi maksudnya itu biar mereka nggak drop gitu ya, semakin cepat sembuhnya kalau kita memberikan dukungan atau support buat mereka untuk makan yang banyak gitu kan. Itu aja sih obrolan kita kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, sobat JN semuanya yang ada seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye bye.